Ini yang aneh nih, ada sebelah gua bapak anak 2. Anaknya gede-gede. Masa kagak tahu gigi susu harus ganti gigi biasa? Enggak. Tapi mitos. Gua baru dengar sih. Sampai sekarang giginya masih susu dia nih. Masa lu enggak tahu? Enggak. Gua baru dengar, harus ganti, harus ganti. Masa semuanya aneh? Lah, ya, seenggaknya bagian aneh. Kalau misalnya yang enggak rata atau yang enggak pas numbuhnya masuk akal. Rata enggak rata. Biologis lu enggak tahu gigi lu rata apa enggak? Ya, tapi kita yang tahu. Bukan, itu kan natural. Ini gigi nggak mungkin dari lahir gigi gue begini kan? Ya kan numbuh, gigi kan numbuh. Ya, numbuh pas kecil. Pas kecil numbuh nih buat makan awal-awal nih, Ya. gigi susu. Ya. Nah, abis itu nih copot nih atu-atu nih, ganti Gua gigi. seumur hidup nggak pernah dengar anak kecil, apalagi lingkungan gua kayak gitu. Nggak ada gitu loh. Ini barusan anaknya Wale laporan. Anak gua baru ompong. Kenapa ompong? Dia bingung. Kenapa anak lu ompong? Anak gua nggak pernah kenapa-napa. Ya gua kan belum aja. Ada anak-anak kecil yang makan coklat dari kecil giginya ompong. Bukan ompong, bolong. Beda. Bolong mompong Masa beda. Ini Pas- ompong. Pas ada adek lu Kalau masa lu kebanyakan- gak ngerasain? Gini. Makanya nggak ngerasain. Kalau kebanyakan makan makanan nyangkut, Ya. makanan sisa, Ya. coklat, nggak bisa gigi, itu kan ngerusak. Betul. Akhirnya terjadi korosi gitu, kayak bolong akhirnya. Ya. Nah itu sakit gigi namanya, bener. Ada. Ya, itu Tapi tahu. gigi susu ompong itu fitrah, pasti terjadi. Nggak kan, ntar gue menunggu anak gue berapa tahun lagi gue mau lihat. Baru gue percaya. Ya udah. So far gue gak percaya. Hari ini guys kita mau Q&A dulu nih. Wah, Mana mantap, kita mantap. nggak Q&A. Sebelum mulai jangan lupa nyalain notification bellnya, subscribe Gerombol. Bantuin kita vote kita di Di Santini Media Jebret Media Awards. Gue kasih nih. Ini linknya di bawah. Vote Gerombol, kita ada di 3 nominasi. Panjang lah nominasi. Pokoknya ada 3. Ada pojok debat tuh di situ tuh. Ada. Ya. Harus di vote, Ya. oke? Wah, nggak nyampe semenit lo ngevote. Betul. Terus follow juga nih Bang Gundo di TikTok dan Instagram. Bang Basya Arsenal @ArsenalFolks di Instagram dan TikTok, dan Bang Karim Nasar di TikTok. Karim Nasar. Opini Kardis. Oh, ini kardus. Game on Rich. Oh enggak ada orang. Nah, ini kita bacain dulu deh ke Siap. question pertama. Langsung nih panas Ballon d'Or. Bulan apa sih Ballon d'Or? Oktober. Desember. November. Hah? Ya, gitulah. Gitu ya. Oktober, November. Dari @Chandra Alvareza 1380. Rodri nggak layak Ballon d'Or. Setuju. Udah begitu dulu. Setuju. Kalau bahas piala, Carvajal apa kabar tuh? Ya menurut gue memang Carvajal paling layak sebenarnya. Kalau ngomongin layak-layakan ya, diadu sama Rodri, ya Carvajal. Menurut gue, tapi lu nggak bisa ngedinai peran Rodri di tim dan negara juga. Walaupun tahun ini nggak ada UCL-nya. Tapi dia pivotal gitu loh. City bisa, menurut gue pribadi City bisa berapa kali? 4 kali ya? 4 kali. Back to back, Forbid. ya itu peran Rodri gede banget. Sebenarnya musim lalu sih paling besar. Berapa match deh unbeaten sama City? 80-an kalau nggak Ya, salah. 74, 75. Iya kan? Unbeaten. 64. Menurut lu gimana? Ya, Rodri Enggak dibanding Carvajal? sama sih. Enggak lah. Karena kalau Carvajal, menurut gue ini satu lagi, gue udah berapa kali ngomong, Carvajal, Rodrigo, Bellingham, terutama sisi kanan Real Madrid itu full di cover sama Valverde, sehingga peran mereka yang tadi jelek itu jadi outstanding. Banyak di match Madrid, Valverde itu menyelamatkan game plan permainan. Makanya Carvajal tidak terlihat jelek, Rodrigo tidak terlihat jelek. Itu maksud gua. Maksud gua kalau lu ngomongin soal Carvajal, siapa yang berperan lebih di Madrid, ya mungkin itu argumennya. Misalnya Valverde gitu ya, itu argumennya. Iya. Tapi gua nggak bahas itu. Gua bahas sebagai nominasi Ballon d'Or. Iya. Valverde kan nggak menang apa-apa. Paham, Copa. iya, cuman kalau andaikan Valverde itu menang di Copa America tuh pasti lain cerita kan. Ini kan Iya. Carvajal keangkat karena dia Euro. Jangan lupa loh, winning goalnya Rodri. Carvajal di final UCL. Iya enggak, gua Peran dia di Euro. makanya gua bilang, gua enggak Rodri di sub di Euro babak kedua final. Iya. cedera. Diganti sama Zubi. Diganti sama Cedera. Zubidu. Iya, maksud gua bukan bilang peran dia jelek, dia di La Liga Champions League musim lalu luar biasa, golnya dia luar biasa gitu. Mau di timnas juga ini kan first capnya dia. Oke, di menurut lu sekarang turnamen. siapa? Ballon d'Or Ya Rodri atau Nomor satu. Carvajal. antara dua itu. Iya. Lautaro Martinez. Lah itu dia baru mau ngomong. Vini. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Namanya tuh nggak besar. Ya kan Gini, harus. maksud gini, dibanding yang gini kan 5 nih nominasi. Hmm. Vini, Bellingham, Lautaro, Carvajal. Namanya tuh nggak seharuf 4 ini. Tapi paling Kayak nggak kan, pantas. enggak. Paling nggak pantas Bellingham di sini. Kita- Tapi kalau lu secara Paling nggak pantas Bellingham. iyalah itu Iya.
apaan? Vini Bellingham out menurut gua. Vini Bellingham menurut gua enggak apa-apa. Bellingham masih oke. Karena Bellingham Dia bawa ke final. enggak, pertama dia icon di musim pertamanya Iya. dia menggelegar. Kedua, run-nya England juga harus diapresiasi di Euro sampai final. Betul. Cuman bukan karena dia, dong. Oke, tapi kalau Vini Brazil itu berantakan. Brazil jangan anjir. ada Iya. impact. Brazil Dia anjir. juga nggak ada impact. Brazil anjir. Tapi kalau Lautaro, kalaupun dia menang, gua agree. Ya, Gitu. gue lebih menurut gua emang paling pantas. Karena paling pantas karena dia perform di Serie A-nya juga Ya, dia jadi emang di Copa dia kemarin jadi gila. sama Hakan tuh jadi ya. main-mainnya di Inter kan. Betul. Di Copa Marcus Thuram memang enggak perform kemarin. Iya, lu Lautaro lah lebih perform. Bukan. di Copa Amerika Lautaro. juga Lautaro top score kan. yang pas Messi cedera juga dia yang golin tuh kan. Ya. Menurut gue Lautaro lah paling pas lah. Kalau Carvajal menurut gue masih dia punya momen final UCL Iya, gol, tapi performanya satu musim tuh nggak konsisten. Enggak konsisten. Gimana? Bukan nggak konsisten gimana ya? Terus Bukan melihat juga- bukan top level tiap game Enggak, mungkin kalau ya. Lautaro tuh maksud dia tumpuannya. Iya. Oh iya, lebih jelas, tumpuan jelas. gitu. Dan yang menangin Argentina kemarin bukan Messi. Lautaro. Lautaro. Stop, tutup matamu dengan Messi, buka di Lautaronya. Tapi kalau Messi tiba-tiba ada di 5 besar, Enggak, Enggak itu enggak lucu. Menurut gua kalau kayak begitu ya langsung kelihatan kredibelnya sih. Iya, gimana. enggak lucu. Udah. Udah lah, Cukup, saatnya lu cukup, bikin cukup, podcast cukup, cukup. KCR lah, Iya, udah iya, mau iya. pensiun udah. 50 juta subscriber. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari @Augustin and Samuel 321. Oh, gua kenal nih. Bang, kapan bahas formasi baru UCL, WCL? Ya pokoknya Eropa-Eropaan nih. Kapan ya? Mau kita bedah? pas udah drawing keluar aja. Kayak drawing bukannya Hari ini, besok? drawing hari hari ini, ini. hari ini. Ini kita take hari Kamis ya. Drawing hari ini ya berarti Minggu ya. depan aja. Minggu depan ya. Hmm. Minggu depan kita bikinin pojok debat khusus lintas format baru Sekalian hasil Piala drawing Eropa. kali. Iya, Sekalian hasil drawing. drawing. Oke, kita ke selanjutnya next. Gak sabar drawing MU. Lu di mana lu di Oren? Oren. Ki 7230. Bang, kalau Lautaro masuk nominasi Ballon d'Or cocok gak sih? Ya cocok. Jadi Banget, cocok. banget, Malah menang. banget. Malah menang harusnya. Pantas menang. Harusnya Kalau menang. di Carvajal At least 3 besar lah. Iyalah, at iya, least. iya, setuju. At least. Kalau mereka masuk, keren sih. tapi- Jurnalisnya emang pada Prancis gokil. Yeah. Kalau mereka masuk Prancis gokil. Next at Sobar Fatur Rahman. Wah, ini kenal nih gue nih. semuanya kenal. Dash RV2 Temennya RW. Reddy sorry. Bang, kenapa fans Arsenal Indonesia buat lo nih ikut-ikutan benci atau sumpah serapah dan menghina mati-matian Tottenham Hotspur? Padahal kan mereka nggak ngikutin historinya kayak di London. Lagian Indonesia mereka nggak ketemu fans Spurs juga. Tapi kenapa sok-sokan ikut benci? Silakan. Oh, waktu bukan dan tempat sok-sokan, saya kasih. bukan sok-sokan ikut benci. Iya, gini loh, kita kan udah dukung tim luar negeri ya, tim UK gitu ya, tim di Inggris. Kita tuh harus ngikutin culture mereka dong. Ya. FOMO lah berarti ya. Bukan FOMO, Bukan ngikutin- FOMO, lu bukan embed. Iya, lu ngikutin lu tuh culture-nya. harus Apa, menjiwai. Bahasa Indonesianya tuh Menjiwai. Lu masuk Iya, ke dalamnya. Iya. Faktanya adalah rivalnya Arsenal di London, spesifik London Utara itu ada Spurs di situ. Dan yang mereka emang terjadi rivalitas sudah lama dari zaman dulu gitu loh. Betul. Jadi masa kita di fase sininya nggak ibaratnya nggak embrace the rivalry kan nggak mungkin. Cuman kalau kita di Indonesia ini emang lebih kelihatan di West Ham. permukaan itu ya sama fans West Ham. Chelsea, Nggak sama Chelsea. MU, dua itulah. Kalau Karena iri. Tapi gitu. sebenarnya Karena juga iri. enggak, sebenarnya tektokannya. gini, kalau dia sama Spurs kan karena London Utara. Chelsea juga sebenarnya rival utamanya tuh bukan Arsenal sebenarnya. Spurs. Spurs, iya. Iya, kita nyanyiin We Hate Tottenham tiap hari di Stamford Bridge. Enggak, bukan. Oh, bukan. Kan openingnya ke Stamford Bridge. We Hate Tottenham, Chelsea. Itu setiap hari. Makanya. Jadi yang sebut Tottenham. Enggak tahu ya kenapa sejarahnya. Musuh mungkin- bersama lah. Iya. Cie. Musuh bersama. Kayak ada trouble tuh. Mungkin zaman dulu tuh waktu Kayak ada klub buzzer dibuat. juga sih menurut gua. Iya, Ada mungkin. Arsenal juga dapat buzzer kan. Oh, gitu. Iya, pemain-pemainnya dinaikin kan juga itu bagian dari. Iya benar. Iya gitu. Nah gitu guys. Jadi emang Spurs layak lah. Nah, ya. Di kata-katain dikit. Oke, next dari @Varen Geraldo 337. Semenjak kapan Bang Ali jadi fans Madrid? Itu udah dulu. Dari dulu. Wah, Ali. Jadi gini guys. Ketulusan hati dia itu. Jadi gini guys, fans yang paling gampang buat diikuti Madrid. Buat dia apa? Buat diikuti. Iya. Karena Anda buka Google ada semua di situ resultnya. Iya. Ali sebagai Kops nih, Iya. dia wah, apa ya sekiranya Sebagai tuh tim berbalik yang dikalahin 2 kali lebih 5 tahun terakhir. lebih 2018 final, Iya. 2021 final, terus perempat quarter final final 2 ada, kali iya. kalah. Oh, iya, ya, iya, jadi iya. 4 kali dikalahin. Jadi dia happy mendukung. Iya, Real Madrid. jadi gimana caranya gue harus jadi
baju mereka nih. Oke, gue googling aja. Wah, langsung tuh Madrid FIFA of Century, Madrid paling banyak trofi Champions League. Nih ya, gue buka aja faktanya ya. Kita belak-belakan aja di sini. Ya. Di antara konten kreator tuh banyak banget jilat Madrid. Wah, Jujur semua aja. hampir semua. Gue nggak perlu sebut nama. Kenapa? Karena mereka fans Madrid tuh ganas-ganas dan banyak. Jadi muji Madrid itu seperti cheat code. Betul. Gitu Langsung loh. kayak, ih lu Madrid gue follow bang. Iya. Nah, sebenarnya di posisi kayak gini yang untung konten kreatornya. Oh iya. Yang rugi lu fans Madrid yang dibego-begoin, ditipu. Iya. Jadi yang lu lihat tuh rata-rata tuh bohong. Lu dikatain di belakang. Di belakang tuh nggak ada yang demen sama Iya. dia. Makanya lu harusnya senang sama gua karena gua jujur. Gua gak perlu menjilat-jilat. Madrid ini mah tim sampah tim jelek. Buka kamera. Madrid tim bagus. Gila Mbappe, project Mbappe. Ya. Kita Lu eksplisit kalau banget disuruh- ini, kita membongkar industri. Terakhir, lu kalau disuruh milih Liverpool atau Madrid? Madrid karena best team. Tapi sekali lagi ya, konten kreatornya menurut gua nggak rugi, malah untung. Iya. Yang rugi lu, Lu. fans Madrid. Lu. Iyalah. Padahal Madrid nggak ngasih lu duit. Pemainnya nggak kenal lu. Itu dia. Gitu. Bisa Kalau dibalikin. kalau lihat video tuh muka itu dia langsung Lagian gini ya, gue sedikit aja saran buat fans Madrid ya. Lu kenapa insecure banget sih? Tim lu tim paling gede di bumi Iya, menurut itu gua. dia. Kenapa lu? Iya kan? Kenapa dikatain lu emosi sih? Tim lu jago gitu. Padahal lu Kalau gue yang harusnya kan Chelsea gitu ya. Iya. Maksudnya kan gue gede juga setengah-setengah gitu, gede tapi nggak gede banget gitu kan. Gue boleh insecure, lu ngapain insecure? Makanya gue bingung Aneh. UCL terus-terusan apa lagi gitu. Apa lagi? Harusnya kan lu jalan di atas karpet merah gitu tuh. Orang katain gitu aja. Iya, orang katain kayak, Iya. orang ngatain 15 UCL. Ih, 15 Nggak usah UCL. pakai ngamuk-ngamuk. Iya, Lucu. selesai. nggak usah stres kalau Mbappe-nya flop emang. Nggak usah kesel. Kalau ternyata timnya nggak nyetel kan, nggak usah stres. Lu tuh harus Adaptasi. percaya namanya adaptasi. Adaptasi. Masih Gocek terus. Masih ada tim. 36 game di La Liga, Betul. masih ada banyak game di CDR di Champions League. Ya, Jadi lu nggak boleh menghakimi seperti itu. Setuju. Gua dukung Mbappe. Tapi sedikit kalau dari eye test tapi bagus banget sebenarnya Mbappe. Cuma belum dapat. Bagusan Hendrik. Iya, Bobby betul. Charlton, Bobby Benar, Charlton. Enggak itu Sir Bobby. Ini gue no banter ya. Enggak ya, no banter Game ya. week Madrid. kemarin game week 2 kan menang tuh. Madrid lawan apa? 3-0. Hendrik golin 1 kan. Satu terakhir. Pulang kelar itu latihan tuh caper enggak? Caper. Enggak caper. Enggak. Kalau itu Kan anak gue besok bisa pagi. kalau itu gue bisa bela. Itu enggak caper. Lu Kenapa? ketik biasanya emang kalau lu baru masuk di menit 70 ke atas, lu bakal ada ekstra latihan. Karena badan udah keburu parah. Iya, udah keburu panas. Iya. Cuman kan mungkin yang bisa dibilang capernya adalah apakah itu perlu direkam. Oke. Ya kan gimana kalau Iya, itu. Kayak Makanya gue gak tahu ini video itu ngerekam dari apa? Fans Iya. atau rekam dari Ya kan bisa aja ini. Kalau rekam dari fans ya, aja dia nggak kan bisa staff- ngelak kan. staff lapangan. Ya kalau- Banyak ya, lah. Itu iya, iya. Madrid ini kan gerilya banyak yang bisa disuruh. Iya. Tapi Tapi lihat Bellingham cedera aja dibilang ini cedera yang jarang. Ini cedera Jarang yang maksudnya? Ini Iya, cederanya cedera karena dia one kan. of a kind. One of a kind. Wih, ini cederanya kalau perlu namain Bellingham nama cedera. Udah bukan ACL apa nama cedera Bellingham. BCL. BCL iya bangga. Oke, lanjut. Oke nih, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @arizki Retsuki 9742. Bang, coba bikin konten ranking para talent Grombol, pasti seru parah. Seru gak sih? Enggak lah. Enggak lah, anjir. Masa ada yang S tier, ada yang D tier? Ada yang flop anjir. Nggak ada, Tapi nggak yang ada. jelas Enggak lah. elit. Oh, ini bukan flop, kardus. Terus saya tagline dong. Enggak, dia masih wonderkid. Masih harus membuktikan. Masih wonderkid. Masih harus membuktikan. Gua sporadik. Iya, sporadik. Ya tapi itu sesuai selera aja sih. Oh iya, Selera, di karir mah sporadik. Gua ya? sporadik. Kaget-kagetan aja mainnya kapan. Takutnya ada yang tersinggung nanti kan kita kalau ranking. Oke, @Tony next ya, @Tony Haryanto 686. Kenapa striker yang diincar Arsenal semacam Vlahovic dan Osimhen? Oh, kenapa striker yang diincar Arsenal, Vlahovic dan Osimhen? Kenapa nggak lirik Lautaro aja yang konsisten 5 musim terakhir? Emang pertanyaan gue Nggak bakal mau Nggak dijual. bakal mau katanya. Kenapa? Bukan nggak bakal dijual. Enggak, jujur nih, gue tadi baru ngomong melalui depan kan. Iya. Ini semua kan narasi Arsenal sama Vlahovic, Koci. Iya. Ya benar. Keinginan pribadinya Koci. Iya. Awalnya sebenarnya Emang ada rumor? sebelum Koce ada rumor dulu. Tapi sedikit kan? Awal rumor, dulu tipis kan? dulu Rumor kan awal semua yang bentar yang dia tuh 2-3 tahun lalu itu mau beli Vlahovic sebenarnya. 2 tahun lalu. 3 tahun lalu. Tahun deh. lalu. Sebelum ke Juve. Sebelum ke Juve Iya, ya, iya, benar, benar. sebelum ke Juve. Sebelum ke Juve Sebelum ke Juve. Ya udah lah itu kan. Tapi Iya. kalau Osimhen tuh nggak ada loh rumor. Emang nggak Osimhen ada. baru-baru Tipis ini, aja. Osimhen Arsenal baru. mantau.
Gitu doang. Osimhen belum emang ada. nggak ada, cuman emang nggak Belum ada Baru- negosiasi Kalau- antar klub dan si pemain itu. Belum kan. ada, Kalau ya. udah taraf kayak gitu baru lu bisa. Kalau Vlahovic validasi. emang ada, cuman dia emang lebih prefer ke Nah, yang nanya Juve. kenapa nggak lirik sebagai fans Arsenal misalnya kenapa nggak lirik Lautaro aja yang konsisten. Kalau gue sih gue ngerasa karena emang itu bukan pembelian yang bakal bisa dibeli karena pertama Internya lagi bagus, juara kan. Lautaro-nya nggak mau. Lautaronya bukan Lautaro emang nggak mau, Internya pasti nggak bakal mau. Enggak, dia baru perpanjang kontrak. Dia baru banyak Masa kontrak. baru naik gaji. Terus Iya. jual lagi. Iya. Dia gaji termahal sekarang Serie A, 10 juta euro. Iya. Siapa? Lautaro. Oh iya. 10 juta paling mahal. Paling mahal lagi. Kalau Cancelo 15 juta. Ente Al Hilal. Anthony itu mungkin. Ke Arsenal Anthony. Aku Mudrik tenang aja. Tenang aja. Odegaard ya. Ada udah Ya, dibuang. tapi Ada emang dibuang, sebenarnya Ketia. sih lebih dari stoknya susah banget ya. Striker. Iya. Iya. Vlahovic lagi dapat treatment di Thiago Motta, udah gua nggak bakal yakin dia pindah. Osimhen paling memungkinkan karena Ya, kenapa? Karena Mota kayaknya dia lebih suka bersih-bersih di awal. Kalau Iya. dia nggak cocok, udah nggak kan dibersihin udah dari dibilang awal. kayak Chiesa kasusnya. Iya makanya kan. Iya. Dia udah bersih-bersih dari Iya, awal dan super. Vlahovic ternyata masuk ke bagian Masuk daripada bagian. tim. Hmm. Betul. Dan Osimhen juga sekarang kan beat yang konkret kan yang dua Hilal. klub yang serius kan Al Hilal sama Chelsea. Bukan Al- Al Hilal satu lagi. Al Ahly. Al Ahly. Iya Al Ahly sama Chelsea. Al Ahly itu dia Ditawarin ngincer 30 juta. Nih sebelum 600K. Ini kita syuting sebelum transfer deadline ya. Jadi Iya. kita nggak tahu nih. Iya. Apakah Osimhen ke Al Ahly atau ke Chelsea kita Apa nggak tahu. dipakai? Iya. Atau malah ke tim lain kita Iya, nggak tahu. kita nggak tahu. MU kita nggak Iya. tahu nih. Iya. Pokoknya dia mau digaji 600K per minggu. Jadi selama 4 Sama tahun kayak kontrak Frankie De Jong. 120 juta. Selama 4 tahun kontrak. 120 juta. Tapi udahlah. Ini apa Saudi buat Al Hilal kayak jual lagi. Iya, OP gila timnya. Kesian CR. Dan Nangis. kata teman-teman gue yang di Saudi memang tim yang paling strong secara finansial tuh ya Al Hilal. Gitu. Jadi gue juga bingung kenapa An-Nassr bisa dapat CR hebat juga sih. Iya. Enggak, bukan Al Hilal. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ada dari @ruira Fli 9825. Kok nggak bahas Super Cup yang kemarin? Gue jujur gue nggak nonton Super Cup Emang kemarin. ada Super Cup. Real Madrid Atlanta. Emang itu pertandingan penting. Oh. Untuk dipersilahkan untuk meja dan Nggak, mic maksud gua dipersilahkan. Udah Gini, orang gini, yang gini. mau ngumpulin trofi ya penting. Iya, Untuk cuma- yang nggak punya trofi ya nggak penting. Untuk kita sebagai ngeluangin waktu buat satu match kayak gitu, lu mau? Kalau gue sih, kalau gue ada waktunya kemarin, gue mau ngelihat kedua bapak-bapak Itali bersaing taktik Gasperini sama Ancelotti. Iya. Gue pengen. Secara taktik Atalanta oke. Ya, tapi ya quality pemain jauh lah. Kemarin Atalanta yang nggak main kan banyak banget. Banyak. Gue iya. nonton. Oh, nonton. Karena gue Oke. dulu lagi nge-live tiba-tiba dikasih tahu Bang Madrid main nih ternyata. Oke. Oh Madrid main. Lu ikut Ali gitu maksudnya. Apa? Enggak. Gue penasaran. Karena gue kepo banget Nah, Mbappe. itu belum ada bola juga kan, makanya enak Belum, nonton belum. gitu. Iya. Iya. Gue kepo Mbappe kan yang Iya. katanya. Golin sih. Golin. Gue akuin golin. Oh, Mbappe golin ya? Mbappe Golin. golin. Iya. Mbappe Tapi golin. dikasih banget tuh sama Atalanta gue. Bisa dikasih. Bisa dikasih. Dikasih. Nggak, tapi ya udahlah, lu mau bahas Super Cup seseru apa sih? Kalau kompetisi seru gitu, MU City sampai adu penalti banyak. Matchnya boring banget. Tapi Super Cup boring Iyalah, banget. boring lah lu banget. dua. Boring. Nah, itu bakal nikmatin biasanya Super Cup sama timnya. Iya. Apa fansnya mereka Fansnya gitu. udah. Kita bukan. Oke, kita ke next Oh, question. Apa? Lu ke channel Red History aja dibahas tuh 30 menit. Serius Super Cup? Enggak. Enggak, kalau mau lihat ada dibahas sama dia pokoknya TikTok ya. Oh iya. Iya ada. Oke, dari @andri_febrian28. FPL nggak ada kah? Iya, sorry. Tahun Si Andri. ini nggak ada dulu Gombol FPL. fokus hal lain. Karena Grombol lagi banyak program-program lain. Tapi kita punya, nanti bantuin masukin editor ya. Kita punya liga isinya anak-anak Gromboys, anak-anak yang, jadi kita tuh punya, ini kalian juga follow, kita di Telegram itu ada grup isi 1000 orang lebih, kalau nggak salah 1500 sekarang. Rame banget setiap hari debat, jadi kayak mini pojok debat di sana. Nah, anak-anak di sana, anak-anak Gromboys di Telegram pada bikin liga di FPL. Nah, ini kode liganya, ntar masukin lagi deh. Oke. Next kita lanjut ke question selanjutnya. Dari @ayamlevi 1800. Bang, itu aplikasi buat lihat info-info bola apa namanya? Coba nanya. Lo kalau ngelihat skor itu di mana? Forza Sofa Football. Score. Lo sama kayak gue. Lo Sofa. Forza Football. Kalau enggak, kalau Premier League gue Premier League langsung. Iya, Oh, benar. langsung Premier League. Langsung Premier League. Ya, menurut gue pribadi paling enak gue udah muter-muter lah. One Football, Iya. Forza segala macam. Dulu live score kan. Paling enak Sofa Score. Sofa Score. Kenapa? Dia punya database pemain cukup enak. Lo bisa ngeliat semacam data transfer market tuh ada di situ. Lo bisa nge-search pemain, lo bisa lihat history dia musim lalu. Terus dia
Forza ada juga. History transfernya, bisa komparasi. Tapi Oh, ada juga. Lo harus coba deh SofaScore pas lagi match lagi main, lo baca komen-komennya. Lucu Oh banget. gitu. Ngakak Di banget. bagian mana? Soalnya Oh banyak, yang fit ya? banyak yang taruhan. Oh iya seru. Please Madrid gol, please Madrid. Soalnya kayak Iya. begitu. Gue sih Forza. Kalau kita bertiga SofaScore, kalau Bang Karena Gundo gue orang Itali banget di Forza nggak boleh. Forza apa? Forza football. Forza football. Oke. Warna biru, bola biru. Ini ada lagi nih. @Akazawa Ahren. Bang, kalau pindah agama kan murtad. Kalau pindah keyakinan klub gimana caranya, Bang? Ini insert quote-nya Cantona coba. Apa? You can change your wife, you can change your religion, but you cannot change your football team. Iya Tapi lagi. itu nggak setuju. Iya. Nggak setuju. You can bener, you can you change can your wife, tapi you cannot change your religion and Oh, and jadi club. dari tiga itu yang boleh kalau lu wife doang. wife doang. Enggak ding, Jadi enggak. menurut lo Bercanda, gonta-ganti. bercanda. Apa? Punya bini aja nih. Hah? Kayak punya bini Bercanda, aja. guys. Calonnya mantau ini. Bercanda. Mantau ini, mantap. Just joking. Just kidding forever. Iya sih, menurut gua aneh sih orang pindah klub, jujur aja. Kecuali klub ini Bangkrut. melawan nilai-nilai luhur lu. Kayak contoh ya, misalnya gue Chelsea, misalnya gue tahu Chelsea melakukan hal yang di luar moral gue, Iya. di luar luhur gue gitu, itu mungkin gue pindah. Tapi selama sekitaran bola, ya gue gak akan pindah. Gue gak akan dukung tim yang misalnya ngaku-ngaku setan gitu, gue gak akan. Apa, Be? Klub lo apa? Apa? Klub lo apa? Manchester United. Logonya apa? Apa? Logonya apa? Kapal. Apa? Iya, atasnya ada kapal. Bawahnya Apa? Bawahnya apa? Bola. Tengah. Apa? Nggak usah lo banyak-banyak, lo kenapa Iya. kepo banget sama logo gue. Ini Garpus Pamai. Ntar ada yang diem aja, kenapa 3 klub? Bingung. Enggak, kan nggak pindah, punya banyak cabang. Oh baik, Iya dong. Iya. Tapi Selama ya- nggak satu liga nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa. Oke, kalau ketemu di Champions League, Kita dukung yang paling awal. Final Champions League 2026, AC Milan melawan Manchester City. Milan lah, gila lo. Hah? Milan lah. Milan, Hati. Barcelona lawan City. Iya. City. AC Milan lawan Barcelona. Milan. Jadi grade-nya AC Milan dulu, Hah? City, Barcelona. baru Barcelona. Ya. Oke. Tapi kan Barcelona gua nggak lawan pindah. MU misalnya. Hah? Gue nggak meninggalkan Milan. Iya. Gue hijrah tapi masih aja jejak. Tapi ada banyak kreator yang bertopeng. Oh. Ada itu, ada. Tapi Mendingan nggak apa sebut. adanya ya. Ntar off air aja. Iya, iya. Ini gue tahu yang dimaksud dia. Ketika timnya jelek, dia nyari tim yang Gue lebih jujur, bagus. gue nggak relate sama lu maksud dia itu siapa, tapi nggak apa-apa. Oke. Eh. Dia misalnya contoh nih, timnya jelek. Contoh MU bapuk nih. Nah, dia cari celah lain tim yang bagus. Oh. Mainin di situ, yang ini ditinggalin. Oh. Kalau gua kan enggak, gua ngefans. Jadi dia nyari orgasmenya. Iya. Orgasme nggak natural. Iya. Kita kan orgasme kalau tim kita beneran menang Bener, kan. iya. Kalau dia nyari di Biasanya tempat tuh lain nggak natural. Tipikal orang dia. yang nggak bisa menerima kondisi lagi susah tuh. Iya. Jadi Iya. dia pindah ya nikmati Kalau gua aja. udah sebelum lu pada pasang surut Chelsea, gua udah ngerasain semua kepahitan Milan. Iya. Dari habis Calciopoli 10 Lagian sepak bola tahun. itu kan gak kayak film superhero kan. Iya. Ada kalanya lu jadi villain, ada kalanya lu Iya. kalah Iya. gitu loh. 8 tahun tanpa trofi, Iya. nggak punya UCL. Nah ini sebelum kita Gitu. ini ada pertanyaan terakhir nih paling eksklusif nih. Ini gue di DM langsung Oh iya, sama boleh, satu boleh orang namanya Petra Lenggu. Oh, Coba Petra. Iya. Dia nge-chat gua, dia bilang, "Halo Bang Oleh, Bang gue mau request topik pembahasan di pojok debat." Gini Bang, jadi ada urusannya sama lu nih Gundo. Oh, pasti apa sih orang urusan sama gua? Bang mulu? Gundo mengeluarkan statement kayak di atas yang cukup bikin masyarakat TikTok geram. Coba tolong dibahas. Gua inget. Jadi benar. dia ada orang ngechat Marcus Rashford sama Vini all time bagusan mana Bang? Pembahasannya all time. Gundo jawab Vini karena prestasi, kalau bakat dan total kemampuan gue pilih Rashford. Gila sih lo. Mantap. Hah? Gue setuju. Nah ini gimana nih? Gue setuju. Nanti biar percaya Oke, tampilin editor. gini, sebelum kita berdebat, lo klarifikasi dulu apa maksud dari jawaban lo itu. Oke, pertama kita start dari awal karir ya. Ini pas live nggak sih lo ngomong? Enggak, ini gue ada- komen. Gue komen. Oh, komen. Ini Gue enggak, kalau nggak salah ada gini, komen, gue ada buat komen. satu postingan. Biasanya tuh pasti orang nanya, gue kan suka perbandingin pemain nih. Mm-mm. Pasti orang bandingin nih Pirlo, Beckham, misalnya Mm-mm. Ronaldo, Van Basten. Nah dia bilang Vini atau Rashford. Mm-mm. Nah itu jawaban gue di komen. Gue bilang Vini itu berdasarkan prestasi, Mm-mm. kalau bakat dan apa tadi?
Lu jawab kalau bakat dan total kemampuan gue pilih Gue Rashford. pilih Rashford. Setuju banget parah. Nggak dulu. Setuju banget. Nggak dulu. Alasannya? Alasannya karena dari awal gue bicara dari orbit ya. Walaupun dia orbit bukan di beda 3-4 tahun. Ya. Rashford tuh Van Hal. 3 tahun Iya, lah bedanya. Van Hal. Van Hal tuh Rashford 2014, 16 17 lah baru. 16, 17. Dia Vini baru 2020. Iya, 2015. Enggak, gue maksudnya dikenal gitu loh. Dengerin nih guys, Ya. dengerin ya. Dikenal itu kan waktu Ya, Van secara Hal. umur juga beda 3 tahun, Iya, anggap beda 3 tahun Iya, lah. 3 tahun. Waktu Rashford masuk, itu kan MU geger. Dan dia nunjukin dia golin lawan City, dia FC perform lah Midtjylland. dipakai di era Louis van Gaal, di era Mo, di era Ole, semuanya lah. Nah, ketika Rashford sedang naik, Vini baru masuk di Real Madrid. Itu setelah season Champions League 2018. Dan itu flop Flop banget. banget. Flop pakai banget. Banget. Flop banget. Flop banget. Rashford udah menuai segala macam, ya mungkin prestasi trofi klub nggak terlihat banyak lah, mungkin Europa League, FA Cup, tapi secara konsistensi permainan, secara bakat, secara flair, insting gol, finisher, ini orang serem banget. Lari, body balance kuat banget. Nah cuman ketika dia ternyata MU yang ngedrop, Vini-nya prestasi di Madridnya bagus dan dianya mulai naik. Gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang timing, tapi kalau secara seluruh kemampuan technical, eye test segala macam, gue pilih Rashford. Lu jangan nyaut dulu karena lu pasti setuju sama dia. Iya. Lu ada pendapat enggak, Mat? Sebenarnya gua ngerti poinnya Bang Gundo ya, tapi menurut gua kalau kita ngomongin flair, gua agak setuju di poin flair. Kalau ngomongin flair jelas Vini di atas Rashford. Karena permainan Rashford itu sebenarnya template yang bagus ya. Ketika lu dia dapat bola, dribbling, gocek pemain, gol. Contohnya gol yang lawan dia TAA. Ya. Ya, itu bagus, nggak masalah, generik Yang ke itu. pojok. Yang pojok. Ya. Gol ibaratnya kayak generik Mbappe kayak punya template yang sama iya, kayak iya, Robben kayak punya. Robben, Ya, kayak Salah Robben punya. gitu Ya. ya. Saka mencoba kayak Saka Gak juga. usah bawa Saka nih, gue lagi muji Rashford. Gue lagi muji Rashford. Enggak. Gue nyebut satu pemain Iya, iya. Pokoknya dia tuh punya template yang cukup ini. Tapi ketika lu udah bilang argumennya talenta maksudnya kan? ya skill, Kemampuan individu. Mas. Iya, enggak lah. Kalau individu jelas Vini lebih skillful lah. Dari skill doang. iya skillful, tekniknya dia, kontrolnya dia. Kalau ngomong insting gol juga ya Rashford. enggak lah. Rashford taruh tengah, taruh kanan, taruh ini. Vini juga di bawah Ancelotti taruh tengah sering. On the game-nya sering kiri, tukeran. dari Sekarang tukeran sama Mbappe. Iya. Sekarang yang tukeran sama ngomong Mbappe. Ancelotti di podcast Obi Mikel, lu pas dia bilang, Masih dia podcast mau ngejelekin Vinicius. iya Iya, kan nggak bukan mungkin. kan dia tanya Mbappe bakal ditaruh di posisi mana. Dia bilang emang lu bisa ngejamin di tahun kemarin itu yang posisi depan tuh siapa? On the game-nya pasti kadang Rodrigo di kiri, kadang Valverde di kanan, semua fluid gitu loh. Jadi Vini juga punya kapabilitas untuk main di tengah. Kalau ngomongin skill, talenta, ya Vinicius. Tapi bukan berarti Rashford jelek secara talenta. Cuma Rashford tidak konsisten Oke. dan Iya. di luar bukan. publiknya juga dia banyak drama. Nah, itu Vini. Hah? Nah, makanya gue bilang terakhir Drama tapi di tapi kesimpulan menjatuhkan. terakhir gue, ketika Rashfordnya lagi ngedrop, Vini-nya masuk. Makanya kenapa di situ gue bilang secara prestasi Vini, karena posisi itu timing nggak pas. Kalau si Vini di awal bapuk, kebalikan sama Rashford. Rashford di awalnya dia lama konsistennya dibanding Vini gitu loh. Vini kita lihat berapa lama ntar. Lah Vini tuh nggak konsisten cuma satu Gue nggak musim. bilang dia jelek ya. Vini cuma jelek cuma satu musim doang. Masuk musim kedua, musim ketiga udah mulai Enggak. konsisten. Iyalah. Dia pas juara Champions League yang pertama yang comeback City itu baru musim dia start. Ya, musim yang lawan Liverpool. Langsung Liverpool Iya. final itu Baru baru. Gue tambah dikit ya. Menurut gue ngutip Arsene Wenger ya. Menurut Arsene Wenger di salah satu mungkin dalam bukunya dia pernah nulis kalau aset terbesar pemain bola adalah konsistensi. Makanya ada 2 GOAT hari ini, Messi dan CR. Kalau kita mau nilai Messi CR kenapa bisa sampai sana? Cuma satu kata yang menjawab. Konsistensi gitu. Messi bisa punya flair, Ronaldo bisa punya shoot, bisa punya beda-beda, tapi yang membuat mereka sampai situ itu konsistensi. Nah, ini yang gue lihat adanya di Vini. Rashford, kalau kita lihat trajektori, Rashford itu dari bagus ke jelek dan ini terus berulang. Dan posisi hari ini lagi di jelek. Banget. Iya kan? Iya. Oke. Dan ini kalau lu lihat Vini start dari bawah. Vini start dari jelek banget, dari pembelian gagal.
Ya, Iya kan? betul. 2020-21 jelek. Dia baru bagus 21. Dia 18 pokoknya 19. dua musim pertama tuh jelek. Ya, Dia baru bagus di musim juara Champions League yang comeback story sama Benzema. ya. Itu musim bagus dia, dan dari situ ke sini 2 musim kan? Ya. 2-3 musim itu dia gini, trajektorinya begini, naik. Dan ini buat gua hari ini ngelihat ini semacam konsistensi. Itu yang pertama, ya. Itu argumen gua kenapa Vini is better. Kedua, Vini telah dijadikan beban untuk menjadi ikon suatu tim besar banget. Dan dia berhasil. Dan dia membuktikan di banyak big game. Gitu. Jadi menurut gua nggak selevel lah Rashford sama Vini, sorry. Nggak, kita ngomongin potensial. Kalau lu ngomongin potensial, gua bisa ngomongin Mudryk di sini. Nggak lucu kalau ngomongin potensial. Yang fokus. Loh, makanya gue nggak mau ngomongin potensial kan. Iya. Gue mau ngomongin apa yang terjadi gitu. Oke. Itu yang terjadi. Gimana? Silakan. Dimana gini, menurut gua agenda untuk Rashford menurut gua terlalu parah. Menurut gua pribadi gua ngerasa agenda orang untuk Rashford dimana dia ngerasain satu season jelek nih, cuman satu season jelek. Dua. Oh enggak 1 season. Sebelum yang ini kan jelek juga. Bagus banget. Sebelum ini. Iya. Bagus. Tumpuannya masih di Rashford. Satu Tumpuan mereka tuh masih di Ya Rashford. itu musim ini. Sebelum itu yang Sebelum PSG. itu, Le. Sebelum yang itu. Ole Gunnar Solskjaer yang Nah, lawan PSG, itu lawan PSG. gila. Yang setelahnya yang Rangnick sama Ronaldo jelek dia. Itu kan Rangnick cuma berapa bulan. Gini, Iya nggak? Oleh kedua, oleh yang musim setengah Oleh Rangnick. setengah musim Setengah musim itu MU Ole lagi Iya. klop-klopnya Ya, banget. intinya jelek kan. Intinya dia naik MU turun. enggak, Bukan. bener-bener Rashford yang jadi tumpuannya Rashford sama Cavani. Iya. Setelah Nih, Nah, ya, gimana? gini seasonnya kita kasih tahu dulu kayak Ole ya. Oke. Erik ten Hag masuk itu season setelah Rangnick. setelah Rangnick Itu top Rashford. banget Top banget. banget. Golnya, asisnya itu gila. Itu potensial. Mungkin unpopular opinion kalau dia lebih stabil dikit dia bakal jadi best player Enggak, England. lu tuh kalau sama Rashford tuh sorry ya, gue tuh waktu pertama kenal Rashford ya gue terpukau juga, gue jatuh cinta gitu loh. Gimana cara dia capping, gimana cara dia nendang Iya. knuckle shot yang powernya kayak gitu, ngerti gak sih lu? Ya itu kadang membutakan mata lu juga. Betul, gue Masalah utamanya adalah dia inkonsisten. Itu dulu lu jawab. iya, inkonsisten dia baru ada di satu season Musim lalu. Oke, bener-bener di gue musim bukain, lalu. gue nggak mau bukan mau main stat ya. Iya. Tapi kan dia seorang forward, artinya gol dan assist bisa menjadi parameter lah. Ya kan, konsistensi atau enggak. Coba sambil lu lanjutin, gue ambil cari data. Nih, gua di mana menurut gua Rashford itu perform di big game. Kecuali season lalu ya. Kecuali season lalu menurut gua MU-nya hancur banget. MU-nya hancur, Rashfordnya jadi hancur juga. Dia nggak bisa step up di situ. Jeleknya di situ. Gue juga akuin dia harus berubah gitu loh. Dia harus berubah. Dia bener. jelek banget di situ. Dan Entah apapun sombong, dia urusannya. pemain sombong. Ya emang ada. Vini juga sama sombong. Loh, bukan. Vini bukan sombong footballing sombong. Vini secara pribadi mungkin sombong. Tapi secara profesional atlet dia nggak sombong sama sekali. Nangkap nggak? Kalau Rashford itu mungkin di luar dia baik. Dia suka ngurus anak yatim sampai apa. NBA. Tapi secara profesional atlet di atas lapangan dia sombong. Nah, itu Nggak mau pressing, nggak mau Iya. apa. Menurut gua cuma problem- mau main dengan apa yang dia mau. Problemnya Rashford yang di season lalu itu adalah dia nggak nemu lawannya. Dia nggak nemu lawan. lawannya di MU. Oh, nggak punya saingan. Nggak punya saingan. Makanya dia ngerasa gue mau main kayak gimana pun pasti pasang gue dan itu pasti terjadi. pasang, dan itu terjadi. Sekali doang dia dapat apa? Tapi musim awalnya Ten Hag dia punya saingan. Dia saingannya tuh itu Anthony masih jago. Musim pertama Ten Hag Anthony kan benar-benar masih kayak, "Wih, Anthony nih," gitu kan. Itu makanya Rashford Nih. mainnya ngotot. Nih sorry ya, gue buka dikit ya. Ini musim yang menurut gue dia juga inkonsisten. Musim di mana ada Ronaldo yang pindah ke Al Nassr. Musim World Cup, musim Piers Morgan. Setengah Rangnick, setengah Ole. Iya kan? Iya. Iya itu benar. Iya, setengah Bener ya? Rangnick, setengah Ole kan? 4 gol, 2 assist. Di mana? Di situ. Di musim itu. Di musim itu. Di musim selanjutnya, musim apa? Apa sih namanya nih? Iya, Musim nunjuk selebrasi ini. selebrasi yang megang pala, itu 17 gol, 5 assist. 23 GA. Itu iya, konsisten itu. Serem. Gue boleh Jadi kalau buat grafik itu gini, naik turun. sedikit pembelaan. Boleh. Di mana di musim adanya Ronaldo, sempat adanya Ronaldo. Menurut gua itu musim yang dimana sisanya nggak mungkin perform. Karena fokusnya Ole dan fokusnya Rangnick itu adalah gimana caranya Rangnick nggak, gimana caranya si bola itu ke Ronaldo. Itu yang menurut gua problem. Ya apapun alasannya lah, hasilnya dia inkonsisten gitu. Vini masuk Bellingham segitu mengkilatnya, Bellingham nggak ngeganggu konsistensi dia gitu loh. Karena beda positioning. Bukan, maksudnya
gini loh. Iya. Lu ada bintang baru, ada matahari makanya- baru. Iya. Itu nggak ngalangin lu Paham. bersinar gitu loh. Bukan di mana di saat agendanya Ronaldo pas masuk ke MU, kan tadinya tuh lo kalau nonton MU sebelum Ronaldo masuk, itu bener-bener lagi beautiful football banget. Bruno. Itu Nggak gini bener-bener- nggak, gue agak setuju gini. Ketika lo pemain top, pemain yang bagus, apalagi itu bukan musim pertama tuh udah panjang kan, ini udah berapa tahun tuh kan di situ. Menurut gue mau ada pemain bintang, mau skema kayak gimana pun, mau ada pemain bintang gimana pun, kalau emang lu jago lo akan bersinar. Nggak, lo ngerti nggak sih? Di mana tujuannya itu pinpointnya adalah ke Ronaldo. Iya, tapi masalah itu Mungkin contoh terbaiknya Cole Palmer kan. Iya benar, Hah? gue baru mau Contoh ngomong. terbaiknya kali. Gue mau ngomong contoh terbaik Cole Apa- Palmer. Untuk konsep lo kan? Iya, di situasi apapun di Chelsea yang lagi bapuk, di Euro yang berantakan, yang vokal poinnya Iya. itu Harry Kane, Iya. ya kan? Palmer tetap setiap dia jarang main tapi sekali masuk Nggak ada Harry Kane perform. di saat dia masuk. Ya enggak, tapi dia juga nggak, Nggak ada Harry Kane. itu. Lo iya Itu dong. bukan Nggak, poinnya. nggak, dia ngomong begitu. enggak Iya, maksud tapi gua dia ngomong begitu. bukan Konteksnya itu ya nggak enggak. begitu, Ya enggak, Pak. kalau Oh, iya enggak, dong. kalau ngomong Iya. gitu juga ada momen Iya dong. ada momen di mana Ronaldo enggak main dong. Ronaldo kan enggak main terus-terusan. Loh, tapi sempat dibahas oleh Ragnik main terus. Ya enggak, tapi dari awal Oke, gini, oleh, gini, dari oke. awal oleh, dari Anggap awal oleh. situasinya memang tidak ideal buat Rashford nandingin Vini. Hmm. Iya kan? Maksudnya gimana nih? Situasi Oh, MU iya, nggak iya, ideal, iya, iya, nggak iya. seideal Madrid kan? Nah, Ya udah emang nasib aja. Intinya Vini better than Rashford. Udah gitu Iya, aja. Ada satu Ya, hal nih, mungkin nih. alasannya klubnya nggak ideal kondisinya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi akuin Vini better sama Rashford gitu aja. Gue masih Gua yakin masih Rashford. Dan gini, Gue Potensi. satu hal, kalau kita Iya, ngomongin semua. prime, kalau kita ngomongin prime Nggak, dua-duanya, kerja- enggak, misalnya kita anggap ngomongin prime dua-duanya, gue ngambil Rashford dari kapan dibanding gue ngambil Vini. Gue menyan Nggak, Vini. nggak. Vini dynamic. Lo ajak main kayak apa? Lo ajak main Best kombinasi. seasonnya Lo Rashford ajak sama main best apa? seasonnya Vini bagusan best seasonnya Ya, Rashford. setuju. Ya Gue udah. ada, gue ada statnya. Iya, gue Iya, tahu. iya, Nggak, iya. kalau Tapi- ngomongin post season mungkin ya, mungkin ya. Gue setuju. Oke. Tapi lo mau balik lagi tadi yang Arsene Wenger bilang, ya bisa ada CR sama Ronaldo karena konsistensi, bukan Berarti- karena satu musim prime atau satu waktu prime yang keren, enggak. Berarti Vini harus konsisten 5-6 tahun. Kalau gitu Iya, betul. 3 tahun ya Betul, udah. Berarti 2 tahun. untuk saat ini ya udah Betul. masih dengan Betul, masing-masing. tapi dibandingkan Rashford, dia trajektorinya gini. Rashford gini nih. Sekarang Vini lagi begini. Sekarang. Iya. Betul, betul. Rashford sempat Sabar. turun. Betul. Makanya Betul. harus Iya, diakui. kan? Rashford juga Ya- begini nih. ya makanya perdebatannya kan sampai detik ini kan. Iya. Nanti kalau kita 2 tahun lagi dia flop kan bisa diperdebatkan. Kita bikin lagi di sini. Ya, Kita bikin contoh lagi lihat gitu. Saka Gue misalnya ada nih. kepentingan sama Vini ya. Hmm. Vini itu Nggak usah pemain bawa Saka, ini nggak ada Saka di sini. Vini Nggak ada itu- Saka di sini. Vini itu pemain yang paling sering gue cengin off cam. Kenapa? Gue nggak suka sama cara-cara dia provokasi, terus diprovokasiin balik sama penonton, Rasisme. akhirnya kena rasisme, jadi kayak bingung, ngerti gak sih lo? Jadi gue Hmm. sebenarnya nggak suka sama cara-cara dia di atas lapangan Ya. sebenarnya. Tapi Hmm. secara pemain bola kita harus akui. Sebenarnya kalau kita spesifik ke poinnya Gundo yang ngomongin talenta sebenarnya kita kan kalau tadi kita ngomongin statistik konsistensi kan sebenarnya kan balik lagi ke CV ke apa yang Iya, diangkat. iya, iya. Sebenarnya kita sebenarnya bisa narrow ke kata-kata dia yang talenta sebenarnya. Iya. Sebenarnya ini yang mau gue bahas adalah lu jangan lupain ya pasti lu bakal bilang oh ini bukan di tim besar tapi kita jangan lupain masa mudanya Vini pas di apa dia Sao Paulo ya? Nggak, Flamengo. Flamengo sorry Oh, dari iya. Flamengo. Di Flamengo tuh dia flare-nya gila. Mau lu bilang Oh, itu iya. Liga Brazil, Betul. tapi Brazil itu produksi pemain tuh besar-besaran. Liga itu juga bisa diadu sama liga top Eropa juga bisa diadu gitu. loh. Paham. Iyalah, Paham. Gue Liga Brazil Contohnya klub World Cup sering final. sering bareng- final. Sering final. Sering final. Lu kalau compare Liga Brazil misalkan sama Liga Jerman sama MU Liga kalah. Prancis. MU kan nggak Iya. menang klub World Cup, kalah sama klub Brazil. Lu lihat kayak orang-orang Chelsea yang sama Corinthians. Iya, Chelsea kalah bisa menang. Iya. Jadi Anda, oh, saya sekarang ada yang bawa datanya nih. Iya, benar. Saya tadi nggak bisa kambing nih. Ada yang bawa Iya, datanya iya. nih. Iya, 2012. iya, ini sih seperti kita itu. harus Gue paham, ya, gue paham. sebenarnya ini sama kayak orang Soalnya- bilang nggak sama kayak orang bilang Van Dijk itu bagus di Liverpool doang enggak Enggak, itu Southampton iya. bagus. di Celtic bagus, Bagus. di Southampton Southampton bagus bagus banget. Bagus, gue Gitu tahu. loh, Bagus jadi Gue tahu. miskonsepsi itu orang bilang dia cuma flop di Madrid awal-awal gitu ya. Ya itu masih zamannya masih ada CR-nya masih prime. Ini baru masuk masih integrasi. Udah gak ada chair. Enggak, dia masuk pertama. Udah gak ada Oh, chair. sorry ralat. Udah tapi maksudnya masih Hmm. awal-awal banget dia ini kan. Paham. Intinya Oke. adalah kita nggak boleh menafikan permainan dia di Brazil. Enggak, gue Itu tahu talentanya Betul. gila, Ya, flare Madrid gila. ngambil dia kan pasti karena talenta. Nah Setuju iya, nggak? iya makanya itu bilang kalau Paham. kita bilang talenta di situ, makanya gue bilang bagusan Vini. Ya. Tapi gua nggak Kan undermine mau ngomongin Rashford. talenta, gue ngomongin Mudryk nih. Ya, ya. Lo mau ngomongin talenta kan? Enggak lah. Iya, Talent Ya, kan? ya, bisa, bukan bisa. form kan? iya, iya. Cuman ya intinya Rashford
Gue Federico Intinya gini, Macchidan. Rashford sebagai Rashford ini punya senjata yang kalau dia seandainya konsisten, orang ini bakal jadi serem banget. Kalau kita Bahkan- ngomongin enggak, kalau kita iya, mau tapi ngomongin masalahnya gue klarifikasi dulu. konsisten. Ternyata 2008 lu menang ke World Cup lawannya itu Quito, tim Ekuador. Yang kalah sama tim Brazil gue. Iya. Nah, itu dia makanya kan saya kan Jadi intinya gitu, cuman Sorry. ya udahlah. Sebenarnya ini kembali ke selera gitu. Iya. Ya mungkin Kembali mereka ke selera. kalau Ya, gua kan gua nonton oke. banyak Gua Rashford selera, dan oke. gua melihat dengan posisi postur, gue pasti melihat postur dia kayak apa. Dan gak ideal MU-nya bener. Kalau Vini iya. main di MU mungkin berantakan juga. Iya. Hancur. Dan Rashford dipercaya di masa transisi MU itu juga sebagai dong. Luis Van Gaal itu kan termasuk masa transisi. Iya. Lo nggak inget Neymar kayak Nah, begini? gini. Iya. Gue juga Itu penalti keren banget itu. menurut gue Vini pemain yang punya mentalitas bagus terlepas dari off campnya yang betul. gitu ya. Iya. Apa off the field off the field. Tapi gini, kalau lu bilang lu taruh skenario Vini di MU, Vini di Chelsea. Baik lagi ke statement tadi. Pemain kayak Cole Palmer, Bruno Fernandes Ya, yang itu di dia. zaman Ole yang awal-awal tuh baru masuk, performanya gila bagus nih. Lu jarang-jarang denger gue puji Bruno Fernandes kan. Dia emang Iya, bagus. jadi kalau lu Di taruh Bayern deh. kalau lu Iya, taruh jauh lah. Ini namanya invest. Jadi Ini di konten invest. abis ini Bener. lu Iya. jangan nyerang gue. Iya. kalaupun Vini ditaruh di MU, menurut gua dia akan tetap nunjukin flair yang sama, akan tetap ya Vini being Vini gitu. Gitu loh. Jadi itu menurut gua lu kategoriin beda. Lu ngomongin tadi performa CV ya pasti Vini kan. Iya, Talenta pun menurut gua Vini, tapi bukan berarti Rashford itu bukan pemain yang berbahaya. Sama kayak lu bandingin misalkan siapa? Hazard sama Robben. Hazard itu talenta Robben, tapi Robben lebih konsisten di Bayern. Dengan mesinnya dia belok kiri shoot. Gitu loh maksud Masuk nih. gua. Gue tumben pertama kali setuju gue sama lu nih. Iya, Gue kayak tumben gitu. setuju gue. Hazard Jarang-jarang. lebih talenta, Lu dari lebih angle nyerang gua dari iya. Hazard. Iya. Tapi Robben lebih konsisten. Iya, Dia Hazard- Kalau Hazard bedanya abis itu. di Premier League. Menurut gue abis di Chelsea. Bedanya itu. Iya. Abis di Mourinho Chelsea. kan ngomong, one day we will lose Hazard. 2015. Iya ke 2015 Madrid. dia udah ngomong. Bukan lose azin ke cabut, bukan. Lose cedera muda, pensiun muda. Karena di Chelsea terlalu digembor-gemborin Iya. banget karena gak ada pemain bintang Ya selain udah, Hazard waktu kita itu. lihat aja. Bukan. Rashford dan Vini. Kemarin nih kayak ade lu si Mahdi ngirimin gue tiba-tiba ngirimin gue kompilasi Hazard. Gue nonton 2 menit, terus gue komen sama dia gini, lu gemes gak nonton yang pengen rebut bolanya gitu. Itu Hazard ditarik bajunya, ditendang kakinya. Itu yang bikin dia cepat cedera, digebugin dia di Iya, lapangan. makanya itu dia. Gue Emang. menurut gue emang itu Hazard Balik abisnya di Chelsea. ke tadi oleh bilang ya konsistensi. Konsistensi. Messi juga sama digituin, maka kenapa mereka Ronaldo step up juga dalam- sampai Ya, iya. ya, mungkin Waktu itu ada yang lagi mungkin dribble-dribble Messi ditampol. punya konsistensi ngejaga fisik. Ya. Hazard tuh enggak. Hazard nggak pernah diet. Main- Hazard makan nggak pizza. pernah latihan, yang juga nggak pernah latihan. Ya. Tapi Gitu. emang sebelum tutup itu yang digebleng sama Pep Guardiola, mungkin banyak penonton nggak tahu. Apa? Karena dulu waktu dia masuk di era Barcelona, dia sadar pemain-pemainnya kecil, Ya. hampir nggak ada yang tinggi. Pakai doping ya. Enggak, ini Is, bukan soal konspirasi bukan teori. soal stamina. Kan dulu juga zaman Pep masih main era Cruyff tuh Oh, iya? juga dia pakai doping. Pep pernah ketahuan pakai kokain. Pakai Oh, iya, iya. iya. pakai- Enggak, ini soal fisik. Jadi Ini curiga sama City gue. Kenapa kuat-kuat gitu? enggak Halan nih. enggak Iya kan? fisik enggak cedera. Jadi Oh. Pep dulu itu ngegembleng semua pemainnya untuk kuat di pondasi kaki-kaki Iya, kuda-kuda. Makanya lu jarang lihat. Kalau Hazard clear lah, dia nggak punya Iya. dia nggak punya konsistensi ngejaga dirinya. Hmm. Dia makan ngaco, minum, terus dia bukan orang bandel ya, bukan orang yang clubbing itu bukan. Dia family man, tapi suka minum bir gitu, ngerti nggak sih? Iya, iya. Terus nggak pernah latihan gitu. Yang nih, dah. Makanya terakhir closing mah gue bilang Rashford beneran nih. Ini genuine opinion dari gue. Rashford tuh sebenarnya dari top 5 pemain yang harusnya bisa bagus banget. Tapi ini gue sayangkan dia nggak perform itu Sama Rashford. ya gue juga. Karena dia kalau misalkan Rashford bisa nyampe ke potensinya, wah Inggris bisa melangkah Setuju. lebih jauh gila. Banget, setuju banget. Ya, makanya Lebih- udahlah move on lah, Iya. fans MU udah. Season terakhir. Ini season terakhir Move Rashford. on. Season terakhir. Menurut Nah, gua ini- kalau misalnya season ini nggak perform, sorry tuh saya Rashford saatnya Anda pindah ke tim yang nampung pemain-pemain gini. Rehabilitasi. Dan gini. Dan Rim, bintang atau savior di tim itu atau siapa ya, focal point atau matahari itu nggak perlu anak akademi. Oh, iya. Bener-bener nggak perlu. Kadang tuh mindset kayak gitu yang bikin tim lu nggak maju. Iya. Oh dia Karena ngikutin- Carrington boy ngikutin dari La kecil. Masia. Iya. Loh, Kalau makanya- Masia tuh jadi Makanya semua Barca ketiga. hancurnya kayak gitu Iya. sekarang. Makanya sekarang Ya, kan lu banyak yang kehilangan udah dibuang-buangin. Messi yang diakuin. McTominay cabut akhirnya.
Bukan, McTominay emang nggak bisa, nggak ada talent untuk jadi matahari juga. Ya Nggak itu punya gitu lah. kemampuan. Udah itu aja kali hari ini ya. Tapi Eh, ini terakhir benar. Kalau Rashford nggak perform juga musim ini, kayaknya Vini lebih better menurut gua. Oh iya dong. Gitu. Jelas. Di situ. Ya udah itu. Maksudnya Rashford harus dapat kesempatan main banyak ya. Kecuali dicadangin banyak lanjut. Tadi siapa tuh Telegram nanya sama gue lupa. Septa apa nggak salah. Kenapa? Oh Petra tuh dijawab ya Petra ya. Udah clear. Nanti kasih aja screenshotnya. Ya. Tush. Jangan lupa udah nanya-nanya Bang Gundo follow TikToknya, Instagram juga. Ada. Ya Instagram sama TikTok, Bang Karim Nasar di TikTok. Apa Arsenal username-nya? Fox, Scooby-Doo Bang Fans Basyar. Madrid Karena tadi Enggak ada apa di Kedok_Arabian. Karim Nasar Fans aja. Madrid tadi gue udah belain Endrick sama Vini follow ya. Iya itu dia. Follow. Ini habis. Gua udah nyerang Saka ya. Enggak. Terus Telegram jangan lupa kita ada grup Telegram yang seru banget. Rame-rame. Masuk ke situ terus lihat setiap hari debat. Banget gue ikutan sampai. Ya itu dia. Banyak talent-talent juga dalam aktif situ. gua Telegram. Terus buat Bang Basya kita doain tangannya nggak gebrak-gebrak Bang Gundo tangannya nggak gebrak-gebrak meja lagi ya mudah-mudahan. Kebanyakan makan gula. Gua begini ya kalau podcast. Sama es batu. Udah itu aja. Sampai ketemu guys. Ya, Let's go. let's go.